Sekarang ini ia terus-menerus berubah arah dan menjatuhkan bom jamming. Karena Su-24 dikejar bom dari belakang. Rekannya melihat itu dan pergi untuk membantunya. Namun karena jarak keduanya terlalu dekat, Su-24 tidak bisa mengelak dari rudal. Akibatnya, ekornya langsung terbakar. Menyadari pesawatnya akan kehilangan kendali, kedua pilot memutuskan untuk terjun payung untuk melarikan diri. Tetapi mereka secara tidak sengaja mengubah diri mereka menjadi sasaran tembak. Karena ada tentara pemberontak di tanah. Dengan gila menembaki mereka. Mereka bahkan ingin memotret proses pembunuhan pilot. Di bawah badai peluru. Seorang pilot Rusia bernama Sosnikov sayangnya terkena peluru. Setelah melandas dengan keras, dia langsung mati. Dan sekarang rekan satu timnya adalah Muravyov. Untungnya melandas dengan sukses. Dia cepat mencari jalan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, minta bantuan dari kantor pusat. Tapi para pemberontak menemukannya. Sangat cepat dia menjadi targetnya. Karena ini adalah daerah pegunungan tanpa tempat untuk bersembunyi. Hanya ada tebing dalam yang tersisa di depan matanya. Memahami bahwa ini bukan tempat untuk bersembunyi, Muravyov tersembunyi di balik batu-batu yang kasar. Untuk sementara tidak terlihat oleh para pemberontak. Tepat ketika dia mengira hidupnya dalam hitungan jam, dua helikopter Rusia akhirnya tiba. Tim penembak di helikopter segera menembaki tentara pemberontak. Dan tim pemberontak hanya bisa menembak balik secara pasif. Sementara mereka berkonsentrasi menangani helikopter. Muravyov dengan cepat berguling menuruni tebing. Tapi sementara dia bergerak, sayangnya dia ditemukan pihak musuh. Prajurit-prajurit ini dengan cepat mengarahkan serangannya ke dia. Sampai Muravyov berhasil turun ke kaki gunung. Kaki kirinya terluka parah. Tapi dia berusaha menahan rasa sakitnya dan terus melarikan diri. Saat ini helikopter ditembak oleh tentara pemberontak. Dapat melihat asap keluar. Pilot hanya bisa memilih satu tempat dan melakukan pendaratan darurat. Kemudian dengan enggan jatuh ke dalam baku tembak di tanah dengan para pemberontak. Tetapi pihak musuh memiliki jumlah yang benar-benar membanjiri mereka. Dua orang pilot dengan cepat dikepung oleh mereka. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Penembak pemberanian Rusia adalah Zakharov. Sayangnya dia terkena peluru lalu jatuh ke tanah. Sementara jumlah pemberontak meningkat. Pasukan penyelamat hanya bisa dengan cepat membawa yang terluka mundur. Untungnya mereka dibantu oleh helikopter angkatan bersenjata. Pasukan penyelamat dapat mundur dengan aman. Melihat bahwa pasukan penyelamat dikalahkan, pilot Muravyov hanya bisa terus melarikan diri. Di belakangnya adalah pasukan pemberontak yang ingin berperang. Kejadian ini dengan cepat membuat negaranya marah. Kementerian Pertahanan Rusia segera memutuskan untuk mengirim pesawat pengebom Su-24 ke sana untuk bertempur. Banyak helikopter berat juga dikerahkan. Pada saat yang sama, tim khusus SSO Rusia yang terkenal juga dikirim untuk memburu para pengkhianat. Di bawah pengamatan dua drone, lokasi pesawat pemberontak ditemukan dengan sangat cepat. Tetapi pemerintah ingin menghancurkan kekuatan ini sepenuhnya. Jadi hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan target di darat. Melalui itu menghancurkan semua basis musuh. Di bawah amarahnya negara ini, pihak pemberontakan dihancurkan tidak lagi dapat tahan. Tahu saja berbaring diam-diam dan tunggu mati. Kemudian tim khusus SSO segera menerima perintah.
yang penyebaran kekuatan dan penyergapan di jalur musuh yang melarikan diri. Pada saat ini, tentara Rusia memutuskan untuk menggunakan rencana penyergapan dan menyerang pada saat yang sama. Pindahkan tentara pemberontak ke jalan buntu dan hancurkan. Akhirnya mengirim pasukan untuk mencari pilot yang hilang. Mereka segera menemukan pilot Muravyov. Misi mereka sekarang adalah mengajaknya kembali dengan aman. Tapi pada saat ini pasukan tentara pemberontak ingin ke mobil dan melarikan diri. Tetapi di bawah daya tembak yang mengerikan dari pasukan khusus, mereka ditembak menjadi abu. Sekarang pilot Muravyov sudah naik mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Pemimpin melihat targetnya berhasil diselamatkan. Mereka menghela nafas lega dan saling memberi selamat. Berikutnya adalah tampilan kekuatan tentara Rusia. Sebuah rudal diluncurkan dari kapal perang. Segera hancurkan pangkalan tentara musuh. Pembom di udara juga terus menjatuhkan bom, yang menghancurkan para targetnya yang di tanah. Hal ini menyebabkan para pemberontak di medan perang Suriah menderita kerugian besar. Dengan bantuan Federasi Rusia, banyak pemberontak di Suriah dan tentara bayaran Amerika memutuskan untuk menyerahkan senjata mereka dan menyerah. Kemuliaan milik Tentara Merah yang Pemberani. Ini adalah film berdasarkan kisah nyata. Apalagi film ini juga didukung oleh militer Rusia untuk membangkitkan kebanggaan Soviet untuk bangsanya.